Setelah membuat film horor ataupun thriller yang menurut gua busuk, ada tumbal Kanjeng Iblis. Kebalikan, ada tumbal Kanjeng Iblis yang sirop, terus ada Jagat Arwah yang horor fantasi. Ada juga Tarian Lengger Maut, kalau nggak salah judulnya, itu thriller gitu, thriller psycho. Yang ketiganya itu bikin Visinema punya tontonan hat-trick yang busuk. Nah, akhirnya tadi kalau misalnya ini keempat kali, gue kayaknya nggak akan lagi nonton film-filmnya Visinema, kayaknya udah cukup 4 kali aja ya. Tapi ternyata akhirnya Visinema nih punya niat baik nih akhirnya, serta ingin memperbaiki kegagalannya sebelumnya lewat film horor berjudul Susuk Kutukan Kecantikan. Halo Sobat Kripik. Selamat datang, welcome back lagi nih di podcast Kripik Film bareng gua Rangga. Di episode kali ini seperti gua sebutkan tadi, gua akan mereview Susuk Kutukan Kecantikan yang disutradarai oleh Ginanti Rona, salah satu sutradara yang sebenarnya karyanya itu cukup gua nantikan. Karena semenjak Midnight Show, terus ya gue cukup enjoy juga Jin Korin dan Kalian Pantas Mati, walaupun ada kekurangan di sana sini, tapi gue masih cukup menikmati sampai akhir. Ya gue tetap nungguin karya-karyanya Ginanti Rona, karena dia salah satu sutradara yang cocok dengan gue ketika mainnya itu udah horor berdarah-darah. Dan di Susuk Kutukan Kecantikan ini untungnya karena ratingnya juga 17+, Ginanti Rona kayak nggak ditahan-tahan, gaspol berdarah-darah, dan gue suka. Di sini akhirnya ya Visinema bikin film horor yang gue suka. Bukan saja sebagai penebusan dosa nih, karena sebelumnya bikin film-film horor busuk. Bukan saja sebagai penebusan dosa, tapi juga film horor yang tampak ingin mengacungi jari tengah ke Sewu Dino. Karena buat gue ketika nonton Susuk ini justru filmnya terlihat lebih Sewu Dino dibanding Sewu Dino itu sendiri. Ya ini, ketika gue nonton Susuk, inilah yang gue harapkan dari Sewu Dino, khususnya treatment body horornya. Apa yang gue bayangkan ketika tahu Sewu Dino itu mau difilmkan, malah ada di film Susuk ini. Bisa dibilang Ginanti Rona itu mengobati rasa kecewa gue dengan apa yang sudah disajikan Kimo Stambul di Sewu Dino. Tak hanya urusan adegan-adegan berdarah nih ya, yang di sini di Susuk itu wah, tapi juga suguhan body horornya ini. Di sini benar-benar memaksimalkan body horornya yang ya bisa dibilang meriah. Film Susuk adalah horor yang berimbang menurut gua. Buat yang suka penampakan, tentu saja film horor Indonesia nih, kalau enggak harus ada twist ya harus ada penampakan. Ya di sini tentu saja bakalan ada sederet adegan kemunculan setan yang dibikin lumayan mengejutkan karena dibangun dengan cukup cermat, memanfaatkan atmosfer cekam yang pas dan pemilihan waktu penampakan yang menurut gue juga tepat. Makanya ketika nanti ada penampakan setan, itu juga adegannya menurut gue menarik. Dan porsinya frekuensi penampakannya tidak banyak, tapi sesekali, jadinya kita juga nggak lelah dengan penampakan yang ditampilkan di film Susuk ini. Dan selain ada penampakan, untuk orang yang juga mentingin cerita kayak gua, Susuk ini juga nantinya punya waktu untuk storytelling. Storytellingnya itu diberi juga banyak porsi, banyak durasi di film ini. Nantinya storytellingnya itu diberi waktu untuk berinteraksi dan juga berkembang seiring makin kesini ceritanya itu berkembang.
sambil nantinya berbagi durasi dengan ya tadi itu berimbang, durasinya itu berbagi juga dengan penampakan-penampakan. Dan ini nih, aksi cabut susuk yang jadi atraksi utama di film Susuk ini. Tentu saja judulnya Susuk, ya kalau nggak ada atraksi cabut susuk, ya judulnya nggak usah susuk lah. Apalah, kutukan kecantikan aja gitu, nggak usah ada susuk-susuknya. Ya, karena judulnya Susuk ya. Jadi susuk di sini bukan sekedar judul semata. Nah, ini kerennya. Melainkan bisa dimaksimalkan lewat cerita mitosnya dari susuk itu sendiri nanti, dan juga ritual-ritualnya yang bikin cerita itu jadi makin kaya, makin jadi semakin menarik. Jadi susuk itu bukan cuma tempelan aja, tapi memang diceritakan nantinya gitu, lewat mitos, lewat ritual-ritualnya. Dan penulisnya Hussein Atmojo yang juga menuliskan untuk Sleep Call dan Katarsis, di sini berhasil menuliskan soal susuk itu dengan detail yang menurut gue cukup amazing. Lalu nanti sukses juga nih menerjemahkan tulisannya Atmojo ini menjadi adegan-adegan yang menurut gua wow, anjing dan disturbing, man. Salah satu highlight, salah satu spotlight, salah satu kesukaan gua, favorit gua di Susuk tentu saja adegan yang seharusnya ada di Sewu Dino. Tapi di sini bukan saja orang yang tapi di sini bukan orang yang kena santet nih, melainkan orang yang kena susuk. Karakter bernama Laras yang sedang sekarat karena memakai susuk ditungguin oleh adiknya bernama Ayu. Ya ini mirip-mirip lah seperti Sewu Dino lah, sama-sama sedang menjagai, yang satu menjagai orang kena santet, yang satu menjagai orang sekarat karena pakai susuk. Tapi di sini susuk lebih Sewu Dino dibanding dengan Sewu Dino itu sendiri ya. Di sini lucunya nih. Dan ketika nanti adegan mencabut susuk itu, Ginanti Rona mampu memanfaatkan adegan tersebut supaya bikin penonton tuh ikutan tidak nyaman, ikutan nanti ketika itu kan close up banget ya. Yang gua suka di sini benar-benar close up banget tuh mencabut susuk, jadinya bikin kita tidak nyaman, bikin tegang sekaligus tanpa sadar ya. Gua tuh kayak ikutan juga merasakan kesakitan pas setiap susuk itu dicabut satu persatu tuh dari tubuhnya Laras. Pokoknya ketika adegan itu pokoknya bikin gua tuh ikut teriak, ngucap aduh gitu. Serius ini. Sangat, menurut gue sih ya, detailnya itu cukup meyakinkan. Apalagi ketika kita tahu ketika nanti di ronsen ya, hasilnya tuh terlihat kalau ada susuknya itu lumayan banyak. Jadi kita tahu, wah akan sangat menyakitkan sekali ketika nanti ada ritual mencabut susuknya itu. Yang gue suka adalah di sini body horror itu kan jarang ada di film horor Indonesia ya. Yang kebanyakan memang supranatural terus. Nah sekarang ketika treatmentnya itu ada body horror, nah nggak tanggung-tanggung nih, terornya itu benar-benar digenjot lewat body horror itu, lewat adegan-adegan yang kebanyakan memang memanfaatkan tubuhnya si Laras yang lagi sekarat karena susuk, dan nantinya juga terlihatlah semakin busuk. Dan di sini busuknya itu lebih keren menurut gue ya, dibandingkan lagi-lagi Sewu Dino. Susuk benar-benar mengobati gue sih dari kekecewaan Sewu Dino. Dari nantinya bau mayat sampai kejang-kejang kayak zombie. Pokoknya body horornya itu menurut gue benar-benar ditampilkan dengan asik. Selain tema susuk yang
kaya dengan klinik dan juga didukung treatment body horror yang udah gue sebutkan lah dari tadi, yang bikin gue jijik. Terus penceritaan yang cukup apik, walau kadang-kadang ya, ini harus diakui, nanti ceritanya itu terasa terburu-buru. Ini gue harus akui nih, walau memang penceritaannya itu memang cukup apik, tapi harus diakui terasa terburu-buru. Nantinya ada bagian yang terasa terburu-buru, terutama saat masuk ke babak akhir. Kelebihan selanjutnya dari tadi body horror udah ya kan. Kelebihan selanjutnya itu ada pada acting dan karakter yang saling melengkapi. Udah nanti spesifikasi karakternya itu ditulis penuh detail yang menarik, lalu dimainkan juga nih oleh pemeran-pemerannya dengan ciamik lah. Nanti yang memerankan Laras, yang memerankan Ayu. Terus ini nih, terutama seorang Muhammad Khan yang nantinya memerankan seorang dukun bernama Prasetyo. Ini pokoknya adegan-adegan yang ada Prasetyo-nya itu epic. Dari mulai kemunculan dia cuma di website Prasetyo dengan foto dia pakai singlet doang dan duduk ala warteg, terus nanti dia beneran muncul dengan songong tapi tetap dengan memakai singletnya, karena gua kira di awal Prasetyo ini nih dukun tipu-tipu nih, tapi ternyata dia memang menyembunyikan ilmunya yang tinggi gitu dengan rendah hati. Ini sih ya kebanyakan memang gitu ya, orang yang ilmunya tinggi itu justru makin rendah hati ya. Ini diwakilkan oleh karakter Prasetyo. Pokoknya kalau lu nggak punya alasan buat nonton ini, lagi-lagi horor Indonesia nih, pasti ya gitu-gitu aja. Dan yang nggak suka penampakan atau nggak suka gore, nontonlah alasannya karena Prasetyo. Gua jamin lo akan suka karakter ini, karena selain stereotype dukun yang tidak pakai manik-manik segala macem gitu, yang memperlihatkan dia itu dukun, di sini Prasetyo tuh terlihat biasa, tapi penampilannya ketika beraksi itu luar biasa. Apalagi nanti ketika final melawan Laras, udah kayak udah kayak lagi main Mortal Kombat kali ya. Tapi ini ala tayangan-tayangan uka-uka atau uji nyali gitu, yang kemasukan aing maung gitulah pokoknya gitu. Mortal Kombat X uji nyali aing maung apalah itu, pokoknya keren banget tuh. Ini highlight terbesar lah Prasetyo itu di film Susuk. Pokoknya sekali lagi adegan yang ada Prasetyo-nya itu epic. Tapi ya harus diakui lagi nih, dari sekian banyak kelebihannya, film Susuk ini tetap masih ada kekurangan. Sekali lagi terburu-buru di cerita tuh, apalagi nanti banyak variabel ya. Selain misteri tentang susuknya, film Indonesia itu selalu ya, gue udah cukup seneng, cukup menarik nih ceritanya, tapi selalu disumpalkan dengan variabel-variabel yang sebenarnya bisa disingkirkan biar ceritanya itu bisa lebih fokus. Di sini nanti ada variabel hubungan bapak dan anak, ada juga nanti karakternya Elang El Gibran, seorang preman pendendam yang ya karakter cinta ditolak, pisau bertindak ya, bukan dukun bertindak di sini. Tuh. Terlalu banyak sih menurut gua variabelnya, subplotnya itu. Jadi nanti konklusinya itu jadi terburu-buru. Karakternya itu, closure-nya itu jadi terlalu banyak kebagi-bagi tapi tidak cukup durasinya. Jadi agak terburu-buru dan jadi kurang berkesan menurut gua. Yang seharusnya bisa lebih fokus lah ke karakter Ayu, Laras, dan karakternya Jordi, dan mending lebih banyak ke Prasetyo-nya aja kalau menurut gua. Tapi overall, kalau kebanyakan film horor kita tuh kelebihannya itu terkubur oleh kekurangan, tapi ya Susuk masih tetaplah menurut gua menarik, dan kekurangannya tadi bisa tertutupi oleh kelebihannya yang
lebih banyak sekali lagi, apalagi karena kemunculan seorang Prasetyo. Overall, film Susuk gua kasih 3,5 bungkus keripik nih, menemani Jin Kodam dan Kajiman jadi yang terbaik, jadi film horor lokal terbaik di 2003, di 2023. Ya Allah, beribet sekali ini mau udahan. Pokoknya Susuk Kutukan Kecantikan, seperti gue bilang tadi, 3,5 bungkus keripik itu udah bagus. Ya, Visinema gue seneng lah akhirnya bisa menebus dosa lewat horor arahan Ginanti Rona yang kayak tadi gue bilang, kayak ngacungin jari tengah ke Sewudino. Karena ini terlihat Sewudino, the real Sewudino lah ini. Body horornya asik, naskahnya ditulis cukup apik, dan akting pemerannya juga ciamik, terutama Muhammad Khan sebagai Prasetyo yang epic. Sampai serak nih. Yes, thank you yang udah mendengarkan review gua untuk film Susuk Kutukan Kecantikan. Yang penasaran, apalagi penasaran dengan Prasetyo, langsung nonton. Jangan lupa, sorry, udah perlu minum kayaknya. Jangan lupa di follow Spotify Keripik Film dan juga subscribe YouTube-nya Keripik Film ya di YouTube, biar gue makin semangat mereview. Kalau rame kan gue seneng juga. Sekali lagi thank you yang udah mendengarkan podcast Keripik Film episode kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Gua Rangga, thank you. Ciao, bye-bye.